Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita kembali dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sekeluarga dan sahabat beliau sekalian. Insyaallah 20 menit ke depan lebih kurang kita akan membahas masalah keutamaan atau kemuliaan bulan Rajab. Jadi sambil kita berniat i'tikaf, mudah-mudahan kita terus mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beberapa lama lagi, hitungan hari kita akan memasuki bulan Rajab. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi dalam agama bulan Rajab ini termasuk bulan mulia, bulan haram. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran, bahwa di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah sudah menetapkan bahwa ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Ya, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, yang bersambung, kemudian yang terasing itu bulan Rajab. Ya, Rajab, nah, itu berpisah sendiri dia. Kemudian Zulqaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Nah, jadi bulan Rajab ini sebelum Islam itu sudah dimuliakan oleh orang-orang Arab. Di sebelum Islam, bulan Rajab ini sudah dianggap sebagai bulan yang dihormati. Begitu Islam datang, bulan Rajab ini tetap dihormati. Nah, maka termasuk bulan haram. Bulan haram di sini maksudnya bulan yang mulia, bulan yang dihormati. Bulan yang di dalamnya tidak boleh ada peperangan kecuali kalau sudah diserang. Dulu sebelum ketika awal-awal Islam, ketika ada orang yang membunuh ayahnya umpamanya, itu tidak dibunuh pada bulan, tidak dibalas pada bulan Rajab, pada bulan haram itu. Maksudnya bulan haram itu bulan tidak boleh ada keributan, bulan tidak boleh ada perkelahian, bulan damai bahasa lain, bulan tentram. Maka bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Rajab ini artinya bulan start kita untuk melakukan start awal bagi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ibarat orang yang akan melakukan perlombaan,
Jadi jauh-jauh hari sudah melakukan pelatihan. Maka bulan Rajab ini awal kita melatih mengerjakan kebaikan. Awal kita melatih kebaikan. Karena puncak mengerjakan ibadah itu nanti pada bulan Ramadan. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Kalau kita tidak mengawali kebaikan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban juga tidak kita lakukan, maka dalam bulan Ramadan itu akan kosong dari ibadah, akan berat hati kita untuk mengerjakan ibadah. Cobalah kita tiba-tiba kita lari, nggak ada latihan, ada kita terkejut atau apa umpamanya, langsung kita lari terus, itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa kecapean, jantungan mati umpamanya. Jadi orang tiba-tiba dalam bulan Ramadan dia kuat ibadah, dia beribadah, itu susah bagi dia, berat bagi dia. Makanya ibadah ini harus dibiasakan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, dia sudah mudah. Jadi bukan hanya hal-hal lain yang perlu kita biasakan, ibadah juga kita biasakan. Contoh umpamanya ada anak kecil disuruh dalam agama 7 tahun suruh salat, 8 tahun kalau enggak salat dipukul. Apa tujuannya? Liyata'awwada, supaya terbiasa dia mengerjakan salat. Ketika sudah terbiasa, ya enggak ada masalah lagi. Puasa juga demikian, disuruh. Ketika sudah biasa, sudah tidak ada masalah lagi. Makanya bulan Rajab ini start awal kita untuk pelatihan mengerjakan ibadah. Mengerjakan ibadah. Kalau dalam bulan Rajab banyak ibadah kita. Bulan Sya'ban kita tingkatkan lagi ibadah kita. Nanti dalam bulan Ramadan itu luar biasa banyak ibadah kita. Tapi kalau bulan Rajab absen, bulan Sya'ban juga absen, bulan Ramadan juga begitu. Kalaupun ada ibadah itu malam pertama, malam kedua dan malam kelima, habis itu dah hilang tarawihnya. Karena memang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa itu sulit, susah, berat. Nah itu. Ada juga ulama mengibaratkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan itu seperti bulan Rajab ini ibarat menebang pohon besar. Kita mau menanam sesuatu, ada hutan. Jadi bulan Rajab ini bulan kita tebang pohon. Kemudian setelah pohonnya sudah bersih di dalam bulan Rajab, maka dalam bulan Sya'ban kita tanam bibit. Kita tanam bibit. Nanti dalam bulan Ramadan kita petik hasilnya. Apa hasilnya? Itulah maksudnya banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Rajab bulan mulia. Jadi dalam agama itu ada tiga hal yang mulia, yang kalau kita ibadah di dalamnya itu pahalanya besar. Yang doa kita panjatkan dalam waktu itu mustajabah. Yang pertama mulia waktu. Ada waktu yang mulia. Ada waktu yang mulia. Ada namanya waktu mulia itu as-sa'ah, detik atau jam. Ada mulia hari, waktu kan hari. Ada mulia bulan. Contoh mulia waktu umpamanya ketika khatib duduk di atas mimbar umpamanya. Itu kata Nabi, kalau orang-orang berdoa pada saat itu mustajabah. Atau kalau dalam bulan Ramadan detik-detik menjelang berbuka puasa. Itu waktu mustajabah. Itu waktu mulia itu. Jadi dalam waktu yang mulia itu ibadahnya besar pahala, doanya diterima. Kemudian yang kedua hari. Contoh hari Jumat, hari Arafah umpamanya dan lain sebagainya.
Itu hari itu kalau kita ibadah pahalanya besar, doanya diterima. Kemudian yang ketiga bulan. Termasuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan-bulan haram yang lain. Itu ibadah pada waktu itu pahalanya besar, beda dengan bulan yang lain. Dan doa pada saat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama mulia waktu. Yang kedua mulia tempat. Kalau kita beribadah pada tempat itu besar pahalanya. Dan kalau kita berdoa pada tempat itu diterima oleh Allah doanya. Contoh masjid. Masjid ini tempat mulia. Beda kita ibadah di rumah dengan kita ibadah di masjid. Beda kita berdoa di rumah dengan kita berdoa dalam masjid. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Ibadah kita diberikan pahala yang besar. Contoh lagi tempat yang paling mulia Masjidil Haram. Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Kita masuk ke Raudhah lagi umpamanya. Ibadahnya bagaimana pahalanya? Doanya luar biasa diterima oleh Allah. Kita pergi ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Baitullah, dekat pintu Ka'bah kita berdoa, luar biasa diterima doanya oleh Allah. Ini kemuliaan tempat. Tadi kemuliaan waktu, yang kedua kemuliaan tempat, yang ketiga kemuliaan zat. Ada zat-zat tertentu yang mulia, contohnya Al-Quran. Al-Quran itu mulia, sehingga kalau ada orang menghafal Al-Quran, orang-orangnya juga ikut mulia. Maka menurut hadis Nabi, orang yang hafal Al-Quran itu tidak dimakan oleh ulat, tidak busuk dia di dalam tanah. Kenapa enggak busuk? Ulat enggak berani makan, enggak berani makan ulat, takut. Kenapa takut? Karena orangnya mulia. Ulama yang di dalamnya itu banyak menghafal ayat-ayat dan hadis Rasulullah, mulia. Jadi mulia zatnya, mulia diri benda-benda itu. Jadi Al-Quran itu mulia, diri Al-Quran itu mulia. Makanya kalau kita menghafal Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka kita-kita yang membacanya juga ikut mulia. Maka kembali kepada bulan Rajab, bulan mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal di dalamnya, pahalanya luar biasa besar. Berbeda dengan bulan-bulan selain daripada bulan yang mulia itu. Ada beberapa amalan yang dianjurkan, yang hendaknya kita melakukannya. Yang pertama, iksarul istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Jadi bulan Rajab ni apa tadi kita katakan bulan kita mulai ibadah. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kita harus membersihkan diri. Kalau kita mau pergi undangan, kita harus mandi dulu. Mandi pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, baru kita pergi. Jadi kalau kita hendak ibadah, kalau kita mau betul-betul ibadah, diterima ibadah kita oleh Allah, kita harus mulai dengan istighfar. Jangan dengan badan yang kotor kita menghadap Allah. Tapi kita harus bersih, bukan hanya bersih luar, tapi juga harus bersih batin. Bersih batin. Baju udah bersih, tapi hatinya belum bersih. Makanya diawali dengan istighfar. Istighfar. Ada ulama mengibaratkan bulan Rajab ini ibarat apa namanya? Hati kita ini ibarat botol kaca putih lah kita ibaratkan. Bulan Rajab kita bersihkan luar, ada botol putih,
kita bersihkan luar. Ada botol sudah lama terendam dalam lumpur, enggak nampak lagi lah, kira-kiranya sudah sangat berlumuran dia. Kita bersihkan luarnya, sudah bersih luar. Itu belum sempurna. Kalau kita masukkan air dalam itu, kita belum mau minum. Kenapa belum mau minum? Karena masih kotor, dalamnya masih kotor. Nah, kita bersihkan luar bulan Rajab. Bulan Sya'ban kita bersihkan dalamnya. Kalau sudah bersih luar dalam, barulah kita masukkan air. Nah, itulah ibadah kita masukkan nanti di dalam bulan Ramadan. Baru nampak indah ibadah kita dalam bulan Ramadan kalau sudah bersih luar dalam. Artinya bulan Rajab kita memperbanyak istighfar, bulan Sya'ban juga kita memperbanyak istighfar, maka dalam bulan Ramadan luar biasa bagus ibadah kita. Ya, dalam catatan ulama banyak disebutkan bahwa ibadah kita ini walaupun sama kita kerjakan, tapi pahalanya enggak sama. Kita sama-sama salat subuh, tapi ibadah di antara kita pahala diberikan oleh Allah itu enggak sama. Nah, salah satu faktornya adalah bersih tadi. Kalau kita bersih, sedikit dosa kita itu pahalanya lebih besar daripada orang yang ada dosa mengerjakan ibadah, walau sama-sama diterima, semua diterima oleh Allah, tapi pahala diberikan oleh Allah itu beda pahalanya diberikan oleh Allah. Maka ketika badan kita bersih dari dosa, lalu kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, oh luar biasa pahalanya itu, luar biasa besar pahala, luar biasa besar pahalanya. Nah, maka ketika kita ibadah dalam bulan Ramadan sudah bersih semua, itu luar biasa pahalanya. Maka ibadah yang pertama yang kita kerjakan dalam bulan Rajab ini yang mesti kita perbanyak adalah istighfar. Ada salah satu nama istighfar itu istighfarur Rajab. Istighfarur Rajab itu lupa pula tadi saya copy, tapi enggak apa-apa, nanti waktu lain saya bagikan insyaallah. Atau kalau mau dibeli itu ada nama Yasin Majmu' Syarif. Ada yang terjemahnya ada. Paling harganya 15.000 atau 20.000. Itu ada, tengok di daftar isi, ada salah satunya itu namanya Istighfarur Rajab. Baca artinya luar biasa. Maksudnya kalau mau mengetahui apa isinya kan harus kita baca artinya. Yang kita baca itu apa? Jadi lihat artinya. Nah, itu luar biasa itu. Jadi kalau ada dosa yang kita kerjakan, kemudian kita taubat kepada Allah, kemudian berdosa lagi, itu kita minta ampun kepada Allah. Kan banyak kita istighfar, dosa lagi, istighfar, dosa lagi, seolah-olah kita jatuh dalam lubang yang sama. Tapi kita minta kepada Allah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kedua yang perlu kita perbanyak adalah mengerjakan, memperbanyak atau tidak meninggalkan salat berjamaah. Beda pahala salat jamaah di luar dengan di dalam bulan Rajab. Pahalanya luar biasa besar. Bahkan ini mungkin kalau pahalanya gambaran dalam catatan ini pahalanya terlalu besar, tapi enggak apa-apa lah, kita lihat saja bahwa at-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imam khairul lahu min alfi hajjatin wa umratin. Ketika kita salat berjamaah dapat takbir bersama imam, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 haji dan 1000 umrah. Itu. Jadi maksudnya salat berjamaah di dalam bulan Rajab itu pahalanya sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bersedekah
itu baru sama bandingan pahalanya kalau kita bersedekah 1 bukit Uhud. Jadi salat berjamaah dalam bulan Rajab itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah 1 bukit Uhud. Jadi intinya pahalanya itu luar biasa besar. Kemudian yang ketiga, ihya'ul laili, menghidupkan malam-malam atau ibadah di malam-malam bulan Rajab. Jadi kalau yang sebelumnya tidak rutin mengerjakan salat tahajud, ini masuk bulan Rajab harus rutin salat tahajud. Karena nanti terbawa kebiasaan kita nanti di dalam bulan suci Ramadan mengerjakan salat tahajud. Bahkan ada kekhususan kalau kita mau ibadah di awal bulan Rajab. Maksudnya kita perbanyak ibadah di awal bulan Rajab. Kita sambut bulan Rajab itu dengan memperbanyak ibadah. Man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu idza matatil qulub. Barang siapa yang menghidupkan awal pertama bulan Rajab, itu akan Allah hidupkan hatinya di saat hati-hati orang mati. Artinya ketika sakratul maut, hati kita tetap hidup. Apa hidup? Ingat Allah. Ingat Allah. Detak jantung kita masih berdetak, Allah, Allah, Allah. Dia masih ingat Allah. Karena kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih penting, berpuasa. Berpuasa di bulan Rajab. Nah, kata Nabi, tidak ada puasa yang lebih utama setelah Ramadan kecuali di bulan-bulan yang haram. Jadi berpuasa di bulan Rajab itu pahalanya luar biasa besar. Bahkan kalau satu hari kita berpuasa, kita wajib mendapatkan keridhaan Allah. Artinya kita langsung mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berpuasa 2 hari, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. 2 hari kita puasa. Ini enggak mesti berurutan. Boleh selang-selang. Kalau kita puasa 3 hari, diselamatkan kita dari tiap-tiap bala dunia dan azab akhirat. Bala yang akan turun kalau kita ada puasa itu tidak jadi turun. Artinya ditahan dengan sebab kemuliaan berpuasa di bulan Rajab. Kalau kita berpuasa 7 hari, pintu neraka itu ditutup untuk kita. Artinya kita tidak tercatat nama kita di pintu neraka. Kalau kita berpuasa 8 hari, nama kita ditulis di pintu syurga. Mau pilih mau masuk pintu yang mana? Pintu syurga ada 8, mau masuk yang mana? Itu dipersilahkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita berpuasa 10 hari, maka apapun yang kita minta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. 10 hari kita berpuasa walaupun berselang-selang. Itu kalau kita minta kepada Allah sesuatu, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa 15 hari, maka semua dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berpuasa di bulan Rajab. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas juyya'un yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat semua orang kelaparan, illa kecuali para nabi dan keluarganya.
wa shaim Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dan orang yang berpuasa pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban dan pada bulan Ramadan, mereka tidak akan lapar. Orang-orang lain kehausan, kelaparan, tapi karena kita ada puasa pada bulan Rajab, kita aman nanti di yaumil qiyamah. Itu luar biasa, itu hari kiamat itu panas teriknya luar biasa, gersang luar biasa, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada orang yang menawarkan makanan kepada kita. Tapi kalau kita ada puasa, banyak kita puasa bulan Rajab, banyak kita puasa pada bulan Sya'ban, lengkap kita berpuasa pada bulan Ramadan, itu kita enggak akan haus, enggak akan kelaparan di sana. Saat orang lain menjerit-jerit minta makanan, kelaparan, kita aman-aman saja, santai kita pada hari kiamat itu. Kemudian amalan selanjutnya yang perlu kita perbanyak adalah as-salawatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, raaitu lailatal mi'raj, ketika saya mi'raj, saya naik ke langit, saya melihat sebuah sungai yang sangat jernih. Ketika saya rasa sangat manis, melebihi daripada madu, segar. Kemudian saya tanya kepada Jibril, kata Nabi, ya Jibril, sungai ini untuk siapa ya Jibril? Nanti diberikan kepada siapa? Jawab Jibril, wahai Muhammad, sungai ini, air ini akan diberikan kepada man shalla alaika fi Rajab, akan diberikan kepada orang-orang yang bersalawat kepadamu di dalam bulan Rajab. Jadi ketika nanti kita haus setelah lama berdiri di yaumil mahsyar, ketika kita melewati sirat, maka kita akan diberikan minuman air itu. Atau dalam bahasa lain, kalau kita minum maka enggak akan haus lagi, kira-kira begitu. Jadi luar biasa ya, orang-orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah di dalam bulan Rajab itu akan diberikan minuman air yang sangat luar biasa. Jadi saya ulang, amalan di dalam bulan Rajab: istighfar, yang kedua salat berjamaah, yang ketiga ihya'ul laili, banyak ibadah malam, kemudian yang ketiga memperbanyak puasa, yang keempat, kemudian yang kelima memperbanyak salawat, kemudian yang keenam memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Secara khusus memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Ada diceritakan seorang wanita yang sangat taat ibadah kepada Allah, sudah lanjut usia, di Baitul Muqaddis diceritakan bahwa beliau seorang wanita yang sangat salihah, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kaya, banyak hartanya, anak-anaknya semua kaya. Jadi setiap saat, setiap waktu itu di mulut beliau itu surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu diulang-ulang. Kemudian karena merasa badan sudah agak tua, rasa-rasa sudah dekat dengan ajal, beliau panggil anaknya, wahai anakku, ibumu sepertinya tidak lama lagi. Saya wasiatkan kepadamu, wahai anakku, kalau ibu mati, kalau ibu meninggal,
maka jangan engkau kafani dengan baju-baju, dengan pakaian, dengan kain yang bagus. Balut saja, kafani saja dengan pakaian yang biasa. Tidak lama setelah itu ibunda wanita ini meninggal. Karena anak ini merasa ya anak orang kaya, kan malu nanti kain putih yang biasa, dibelilah yang mahal. Kemudian dikafani, disalati, ya, ujung ceritanya dikuburkan. Setelah dikuburkan, tiba-tiba ketika anak itu tidur pada waktu malam itu, bermimpilah anak itu ketemu dengan ibundanya. Marah ibundanya, "Wahai anakku, bukankah sudah saya wasiatkan kepadamu, jangan engkau kuburkan saya dengan pakaian yang mewah-mewah?" Kemudian karena sudah dimarahi oleh mamanya, terkejutlah, dalam mimpi itu terkejut. Jaga, langsung bangun, ajak orang-orang lain untuk menggali makam ibundanya, untuk menggantikan kain kafannya. Karena takut tadi. Sebenarnya kalau dalam hukum kan tidak boleh gali lagi. Kalau dalam kajian fikih nggak boleh gali lagi kalau sudah kita kuburkan. Tapi karena ketakutan anak ini luar biasa, hilang ingatan kira-kira begitu. Temakut, takut durhaka pada orang tua. Lalu digalilah. Lalu apa yang terjadi? Digali, dicari, enggak ada. Mayatnya hilang. Mayatnya enggak ada. Dah susah si anak ini, luar biasa. Digali sampai ke dasar kubur yang digali itu enggak ada, hilang mayatnya. Kemudian malam setelah digali itu, malamnya tidur lagi, bermimpi. Ada seseorang yang mengabarkan kepada anak si wanita ini, "Wahai anak muda, ibundamu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya sudah dipindahkan ke tempat yang lain. Tidak ada di dalam kubur itu. Sudah dibawa ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wahai anak muda, karena ibundamu ketika masuk bulan Rajab itu luar biasa memuliakan bulan Rajab, sehingga Allah memuliakan dia. Tidak Allah tinggalkan di tempat itu, diambil oleh Allah. Dan ini memang banyak kejadiannya. Diambil oleh Allah tapi nggak tahu dibawa ke mana. Banyak itu. Nah, ketika digali kuburnya kosong, nggak ada orang lagi di dalam. Banyak itu kuburan-kuburan Nabi, banyak seperti itu diambil. Maka kan banyak sekali nabi-nabi, kan banyak. Rasul-rasul juga banyak. Jadi ketika digali, dicari, nggak ada di kuburan itu, hilang. Diambil oleh Allah. Diambil oleh Allah. Nggak tahu mau dibawa ke mana. Jadi intinya kata orang yang mengabari ini, ibundamu diambil oleh Allah, tidak dibiarkan sendiri di dalam kubur itu, karena ibundamu selalu memuliakan bulan Rajab, memperbanyak ibadah di dalam bulan Rajab itu. Nah, artinya siapapun kita yang memuliakan bulan Rajab itu akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia ataupun nanti di hari akhirat. Dimuliakan oleh Allah di dalam kubur kita. Kalaupun umpamanya enggak dipindahkan, umpamanya minimal kita dijaga, dihindari dari azab-azab kubur. Dijaga tidak diazab di dalam kubur, diberikan kenikmatan di dalam kubur itu, karena memuliakan bulan haram, yaitu bulan Rajab. Nah, jadi
Ya, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan tentang kemuliaan bulan-bulan Rajab.